Ini pertanyaan yang sangat baik ya, dan kalau kita lihat di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi, ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian sengketa, meskipun menyebut tentang arbitrase dan ADR misalnya, tetapi heavy-nya lebih kepada penyelesaian melalui pengadilan. Idealnya, kalau kita cermati misalnya apa yang berlaku di negara-negara lain yang terkait dengan fungsi daripada supervisory authority, ya, seharusnya disinilah peran daripada supervisory authority untuk bisa membantu di dalam penyelesaian sengketa. Ya, karena kalau kita cermati kewenangan dari supervisory authority ada kewenangan investigasi, ada kewenangan korektif, ada kewenangan advisory, ada kewenangan enforcement. Ya, jadi, nah tinggal kita harus cermati bentuk sengketanya itu antara siapa dengan siapa, ya. Kalau sengketanya antara data controller dengan data processor yang sudah diikat oleh data processing agreement, ya kita lihat pertama-tama mekanisme penyelesaian sengketa seperti apa yang menjadi pilihan mereka, misalnya. Apakah arbitrase atau ADR? Kalau ADR itu kan basicnya adalah negosiasi, ya. Apakah negosiasi itu terstruktur, tidak terstruktur, negosiasi langsung, tidak langsung, yang difasilitasi pihak ketiga seperti mediasi, konsiliasi, good offices, dan lain sebagainya. Nah, persoalan yang mungkin lebih banyak mengemuka di kemudian hari adalah sengketa antara data subjek dengan data controller. Itu akan banyak terjadi. Mekanismenya bagaimana, ya? Ada mekanisme misalnya pengaduan. Pengaduan yang dapat dilakukan melalui supervisory authority, ya. Berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dari supervisory authority, kemudian supervisory authority bisa melakukan investigasi dan lain sebagainya. Di negara-negara tertentu, kalau nggak salah di UK, ketika kemudian satu sengketa itu diselesaikan melalui supervisory authority dan ada pihak yang merasa tidak cukup puas, ya, tidak cukup puas dengan apa yang kemudian diambil sebagai penyelesaian sengketa, maka di situ ada mekanisme semacam mekanisme banding. Ya, ini adalah mekanisme yang sepenuhnya di luar pengadilan. Ya, kita bagi penyelesaian sengketa itu yang di dalam pengadilan, di luar pengadilan, atau yang hybrid, ya, annex court, mediation, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu. Menurut saya, ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian sengketa yang ada pada RUU PDP yang heavy-nya kepada penyelesaian melalui pengadilan itu, ini akan menjadi beban tambahan buat pengadilan, dan dalam hal-hal tertentu ini juga menakutkan, ya, bagi para pihak yang terkait, ya. Apalagi kalau di sana ada unsur-unsur kriminalisasi dan lain sebagainya. Jadi saya rasa harus hati-hati dan harus cermat untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Itu. Demikian dari saya. Boleh saya tambah? Mungkin, silakan, Prof. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Supancana. Ini terbukti, ya, di negara-negara seperti Brunei, bukan Brunei. Saya sebenarnya mendapat jemputan untuk bicara mengenai PDP Brunei nanti, yang saya tersasul. Pada tanggal 31, saya akan membicarakan mengenai draft Undang-Undang Brunei. Jadi saya akan hantarkan linknya, ya, ke teman-teman sekiranya teman-teman dalam grup ini berminat. Jadi yang saya tersasul menyebut perkataan Brunei. Kalau kita lihat di Singapura, ya, benar seperti mana yang dikatakan oleh Profesor Pancana, PDPC di Singapura telah mengendalikan ratusan kasus setakat ini semenjak undang-undang itu dilaksanakan di Singapura pada tahun 2012. Saya pikir hampir 300 ataupun 400 kasus yang telah diputuskan oleh PDPC Singapura, dan seperti mana yang dikatakan tadi bahwa
kebanyakan regulator di dunia ini diberikan kuasa untuk mengimpose penalty. Jadi telah terbukti bahawa penyelesaian sengketa melalui regulator yang diberi kuasa oleh Undang-Undang PDP itu sangat berkesan, dan research telah menunjukkan bahawa ianya berkesan. Begitu juga di UK, kita lihat bahawa ICO, Information Commissioner Office, ya, di UK dipanggil sebagai ICO, Information Commissioner Office. Mereka diberi kuasa untuk membicarakan kes dan membuat keputusan sama ada untuk mengenakan penalti ataupun tidak. Banyak sekali kasus yang telah diputuskan oleh ICO, ya. Jadi kes-kes yang sampai ke pengadilan ataupun mahkamah agak terbatas. Kurang-kurangnya di dalam 2 negara yang saya lihat, yaitu Singapura dan juga UK.